Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kembali kita bisa sama-sama untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga pada hari ini kembali kami bisa bersama-sama untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Dan kami berdoa apa yang kami dengar pada renungan hari ini, kami bisa mencernanya, kami bisa mengerti dengan baik, dan kami bisa melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau yang seturut dan senantiasa memimpin kehidupan kami, dan kami berdoa biarlah setiap kami yang akan setia untuk mau mendengarkan setiap rancangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan ayat ini dan saya berharap teman-teman bisa mengikuti untuk membaca juga. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di ayat yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, menguatkan kita di mana kita bisa setia terhadap pimpinan Tuhan, dan kita setia untuk taat kepada Kristus, kepada Dia Sang Penyelamat kita. Di ayat yang 11 ditegaskan bahwa jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Artinya ketika kita memutuskan untuk taat sepenuhnya, untuk benar-benar mau mengikut jalan yang Tuhan sediakan, kita pun akan senantiasa bersama-sama dengan Dia, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya kesetiaan sangat penting di sini. Setia untuk taat, setia dalam pimpinannya. Karena bagaimanapun juga saya yakin Tuhan akan senantiasa memimpin kita, akan senantiasa setia kepada kita. Tapi bagaimana respon yang kita berikan? Apakah kita menerima pimpinan dari Tuhan? Apakah kita menerima rancangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Di ayat yang ke-12 dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Nah, mungkin teman-teman berpikir, apa mungkin Tuhan menyangkal kita? Katanya Tuhan sayang sama kita, katanya Tuhan setia sama kita. Mengikut Tuhan bukan berarti hanya mengikut setiap perancangannya yang mengarah ke hal yang baik bagi kita. Tapi mengikut Tuhan, kita memutuskan untuk mengarahkan diri kita mengikut rancangannya yang menuju kepada kebenaran. Bukan sekedar baik atau tidak, bukan sekedar enak atau enggaknya, bukan sekedar nyaman atau enggaknya, tapi di sini kita berbicara kebenaran. Ketika Tuhan yang pimpin kita, Tuhan yang nyatakan rancangannya bagi kehidupan kita, maka disitulah kita sedang berjalan di jalur yang benar. Nah, kadang setiap manusia selalu tidak menyadari hal ini ketika dia sedang mendapat teguran dari Tuhan. Di ayat 12 dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Tapi jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Artinya ketika kita berbuat dosa, Tuhan pun akan memberikan teguran bagi kita. Tuhan gak akan diam ketika kita menyangkal Dia, ketika kita keluar dari jalur yang Dia sediakan. Dia akan menyangkal kita, Dia akan menegur kita. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita kembali. Tapi yang harus kita ingat ketika kita mendapat teguran dari Tuhan, apapun itu caranya, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Karena di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan bisa menyangkal kita ketika kita berbuat dosa. Ketika kita menyangkal Tuhan, Tuhan pun akan menyangkal kita. Tuhan akan menegur kita, memberikan teguran untuk menyadarkan kita. Tapi di balik itu yang harus kita tahu juga, kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Sekalipun kita menyangkal Dia, sekalipun kita tidak setia, Tuhan akan tetap setia. Profil Tuhan, sifat Tuhan itu udah setia.
nggak bisa digantikan. Nah, dari ayat yang sudah kita baca dan sudah kita renungkan, saya berharap ini bisa menjadi perenungan di mana teman-teman bisa menyadari bahwa setiap teguran yang ada itu bukan berarti Tuhan meninggalkan teman-teman, tapi itu adalah bentuk di mana Tuhan ingin kita untuk tetap setia di jalannya. Tuhan ingin kita tetap setia bersama Dia, hidup bersama Dia, berjalan-jalan bersama Dia, setia di dalam rancangannya. Sifat kita memang berubah-ubah, kadang setia, kadang enggak, kadang mau nurut, kadang enggak, kadang taat, kadang juga enggak. Tapi satu hal yang harus kita tahu, sekalipun sifat kita berubah-ubah dan kita tidak konsisten dalam kesetiaan, sifat Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia akan setia selamanya untuk memimpin, untuk mengarahkan kehidupan kita agar senantiasa berjalan dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu, sehingga pada hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu dari 2 Timotius 2 ayat 11-13. Kami berdoa biarlah dari renungan hari ini kami bisa semakin menyadari bahwa setiap teguran yang Engkau hadirkan bagi kami, supaya kami bisa tetap setia dan kembali untuk mengikut di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa biarlah setiap dari kami bisa selalu untuk setia di dalam rancangan-Mu. Dan biarlah setiap kami bisa untuk senantiasa bertekun di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya sifat-Mu tidak akan pernah berubah, sekalipun sifat kami yang berubah-ubah. Kami percaya Engkau akan tetap setia, sekalipun kami tidak setia. Kami berdoa, biarlah kami bisa merenungkan di setiap pribadi kami masing-masing, untuk kami bisa menjadi anak-Mu yang semakin hari semakin tekun dan selalu setia terhadap-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.